Saudara, korban banjir di Batu Buswak, Kota Padang, Sumatera Barat sudah 3 pekan bertahan di Pondok Ladang karena enggan mengungsi. Mereka berharap hunian sementara cepat dibangun. Pemerintah Kota Padang memindahkan warga terdampak banjir ke hunian sementara di Kampung Nelayan, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah. Namun karena lokasinya jauh, banyak penyintas banjir enggan pindah ke lokasi yang disediakan. Bagi yang memiliki uang lebih, memilih mengontrak rumah sementara waktu. Namun ada pula yang memilih membawa keluarganya bertahan di Pondok Ladang di kawasan ketinggian. Kami merasa keberatan karena dari tempat kami itu terlalu jauh rasanya bagi kami. Sementara ekonomi kami sedang jatuh gitu, Pak. Jadi nggak mampu kami rasanya terlalu jauh untuk mengantar anak sekolah, Pak. Oh gitu. Untuk bantuan bagaimana? Kalau untuk bantuan, alhamdulillah masih mencukupi lah tuh saat sekarang. Jadi sekarang ini apa lagi yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan kami nggak ada daripada yang lain. Memang untap itulah yang kami butuhkan, sangat kami butuhkan sekali. Meski tidak terdampak langsung banjir, puluhan kepala keluarga di RT 04 Batu Buswak yang berada di kawasan perbukitan mengaku juga membutuhkan bantuan. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan akibat kehilangan mata pencaharian serta akibat putusnya akses jalan. Warga-warga terdampak banjir bandang Batu Buswak berharap penyaluran bantuan bisa menyentuh kawasan mereka. Nah, ini dapatkan cuma sembako. Kalau ada orang yang nelpon baru kami ke bawah. Kalau enggak, pandai-pandai warga lah meminta-minta di bawah seperti pengemis di jembatan. Tapi yang datang mengantar ke sini Belum ada. sampai sekarang? Sampai sekarang belum ada yang mengantar langsung ke lokasi, nggak ada. Atau karena dianggap bukan korban banjir mungkin? Mungkin kayak gitu. Tapi kalau dibilang nggak korban banjir, di RT 4 ini juga ada 6 buah rumah yang hanyut. Sementara itu, jembatan Beli yang berada di Desa Awegetah, Kabupaten Biren, Aceh, penghubung lalu lintas Kabupaten Biren dan Aceh Utara, sudah bisa dilalui kendaraan. Namun kemacetan panjang terjadi akibat jalan yang sempit sehingga diberlakukan sistem buka tutup. Meski harus antre, warga bersyukur akses bisa kembali tersambung. Mereka berharap jembatan utama yang melalui atau menjadi lalu lintas nasional segera pulih sehingga memudahkan aktivitas warga dan perekonomian. Setengah jam. Setengah jam. Berarti bang selama ada jembatan ini sangat membantu nggak untuk sementara ini? Membantu, tapi ada nyangkut juga kan, belum selesai jembatannya. Ya, harapan kedepannya bang seperti apa bang? Harus yang baik lah, lebih baik. Ya, alhamdulillah, walaupun satu jembatan di Awegetah ini sudah terbuka, ini memudahkan akses warga dari Banda Aceh mau Banda Aceh Pidi dan seterusnya mau menuju ke lintas Medan. Lalu sudah sejauh mana penanganan pemulihan banjir di Sumatera? Kita perbarui informasinya bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Abdul Muhari. Selamat malam, Pak Am. Selamat malam, Mas Radi. Baik, Pak Am, informasi terbaru dari penanganan dan penanggulangan banjir di Sumatera saat ini, data korban terbaru, lalu tewas dan hilang, lalu juga pengungsi, bagaimana, Pak Am? Ya, untuk data korban per hari ini kita tidak mendapatkan tambahan di hari ini hasil operasi pencarian sehingga jumlah masih tetap seperti kemarin. Kemudian untuk pengungsi memang sebagian masyarakat karena akses sudah mulai pulih, kemudian jalan-jalan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing juga sudah ada yang dibersihkan. Ini sebagian masyarakat yang sebelumnya mengungsi di tenda pengungsian, siang hari ini sudah mulai kembali ke rumah masing-masing untuk mencicil membersihkan rumah. Meskipun memang saat ini di beberapa tempat itu peralatannya masih kita dorong alat-alat baik itu yang sifatnya individual maupun alat berat. Saat ini Mas Radi setidaknya sudah ada 5 batalion TNI Tempur dan 5 batalion pembangunan TNI yang ditambahkan beserta alat perangkat yang mereka bawa untuk bisa membantu
satu pembersihan secara sistematis. Jadi satu kawasan, satu kota sekalian. Tentu saja ini tidak hanya di kawasan-kawasan pusat perekonomian atau pusat kota, aktivitas, tetapi juga nanti secara bertahap akan masuk ke rumah-rumah masyarakat dengan menggunakan alat-alat yang lebih membantu percepatan pembersihan ini. Oke. Dan yang kedua, untuk jalan, akses jalan ini di Aceh, khususnya kalau kita bicara Aceh, ini kan dominannya ada dua ya, lintas timur dan lintas barat. Ya. Lintas timur ini tadi sudah kita lihat bahwa jembatan cadangan, jembatan sementara yaitu di Awe Getah itu sudah bisa digunakan. Tentu saja kita tetap berharap masyarakat tertib untuk antri karena ini masih satu jalur. Tapi ini sudah bisa menghubungkan dari Banda Aceh hingga Loks Mawe, dan kemudian Loks Mawe ke Aceh Tamiang itu juga sudah bisa terhubung meskipun di beberapa tempat itu kadang-kadang masih basah, sedimennya masih banyak. Nah, yang berikutnya yang untuk akses ke tengah, ini kalau dari lintas timur itu masih ada beberapa jembatan yang masih dalam perbaikan. Targetnya itu dari tanggal 20 hingga tanggal 30 Desember nanti ini sudah selesai. Ada sekitar 6 jembatan, Mas Radi. Ya. Nah, kemudian sisi baratnya, ini jalur alternatif untuk bisa masuk ke Aceh Tengah. Kemudian Benar Meriah itu juga sudah kita cicil dan kita harapkan juga antara tanggal 22 hingga 26 Desember itu sudah bisa diakses. Itu secara umum demikian. Baik, kita juga bicara soal korban yang jatuh begitu ya. Kalau saya pantau memang yang terbanyak memang saat ini sejauh ini di Aceh ya, Pak Am ya. Dan saya juga melihat atau memantau juga di media sosial maupun juga ada informasi langsung yang datang ke redaksi Kompas TV. Sepertinya banyak juga bantuan yang belum tersampaikan dengan baik di sebagian wilayah di Aceh. Apa kendalanya kira-kira dan titik mana saja yang krusial seharusnya bisa segera dibuka akses untuk menyampaikan bantuan, Pak Am? Iya, secara umum ini untuk daerah tengah, Aceh Tengah, kemudian Benar Meriah dan Gayo Lues, ini memang masih ada beberapa desa yang akses jalannya itu masih belum bisa ditembus. Artinya ditembus oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Jadi kita bicara daerah terisolir di sini kita berbicara aksesnya belum bisa ditembus, tetapi bukan berarti logistiknya tidak disalurkan. Nah, ingin menjelaskan bahwa ada mekanisme distribusi logistik yang kita lakukan, Mas Radi. Jadi dari posko nasional di Aceh itu di Lanut Iskandar Muda, ini kita memanfaatkan baik itu jalur laut, kapal ke pesisir timur, itu sekali sorti itu bisa sekitar 40 hingga 60 ton. Kemudian jalur darat, bagi yang sudah tembus jalur darat, ini kalau juga pakai truk itu satu sorti truk itu bisa 6 hingga 10 ton. Nah, kemudian ini jalur udara. Jalur udara ini kita kejar memang untuk daerah yang akses daratnya belum tembus sempurna. Daerah tengah, Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayo Lues. Tapi jangan lupa bahwa Gayo Lues dan Benar Meriah ini bisa ditembus, ada bandaranya. Di Benar Meriah ada Bandara Rembele, yang mana akses ke bandara ini bisa ditembus dari Aceh Tengah, dari Takengon, dan juga dari Simpang 3 Benar Meriah. Jadi artinya dropping logistik kita bisa di bandara, kemudian disalurkan secara darat. Pak Am, terakhir singkat mungkin soal Huntara. Kalau saya lihat Huntara ini juga masih menyisakan masalah karena banyak sekali dikeluhkan bahwa tempatnya terlalu jauh dari lokasi mereka yang aslinya begitu, dan mereka terpaksa mendirikan Huntara di atas bukit begitu, di tempat yang lebih dekat, tapi itu kan tidak juga terhindar dari risiko. Bagaimana Anda menanggulangi sebenarnya permasalahan Huntara ini? Ada satu hal sebenarnya dalam kriteria pemilihan Huntara ini, Mas Radi, bahwa ini harus pas dari potensi risiko yang sama. Jadi kalau kita Huntara di tempat yang dekat dengan kawasan bencana, ini berpotensi lagi nanti saudara-saudara kita ini terdampak lagi bencana serupa. Memang nanti akan ada pilihan-pilihannya, ada yang sedikit lebih jauh atau mungkin agak turun ke bawah dan seterusnya. Nah, ini tentu saja tidak ada solusi. Nanti kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, apakah akan disiapkan jalur bus sementara supaya masyarakat yang kemudian di daerah awal itu masih bisa berkomuter pagi dan sore dengan jam yang kita tentukan, misalkan bus ini 3 kali sehari dan seterusnya. Ini setiap pilihan pasti ada permasalahan, tapi juga bisa kita
solusinya, Mas Radhi. Baik, ini juga nanti secara persuasif BNPB bisa memberikan pemahaman begitu ya Pak Muhari bahwa Huntara ini dibangun tidak di dekat wilayah bencana, justru memang jauh karena memang itulah yang dipetakan tempat yang paling aman dari wilayah bencana. Baik, terima kasih Pak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Pak Muhari, sampai jumpa lagi. Selamat malam Mas Radhi.